Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat datang kepada peserta Basul Masail dari beberapa keadaan dan kondisi yang seperti ini. Alhamdulillah, sebagian daripada undangan yang sudah kami undang itu alhamdulillah sudah bisa hadir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan deskripsi masalahnya dulu. Silakan kepada peserta musawirin untuk memperhatikan daripada tiap-tiap kata yang ada pada deskripsi masalah, sehingga nanti menarik daripada benang merah sehingga memunculkan daripada hukum tersebut. Kami bacakan deskripsi masalah. Ada seorang laki-laki yang sudah punya istri dan seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi pasangan tersebut melakukan perselingkuhan dan terjerumus pada perzinahan, yang akhirnya perzinahan itu diketahui oleh warga dan informasi tersebut sampai ke suami perempuan itu, sehingga langsung diceraikan. Titik. Setelah ia diceraikan, perempuan itu pergi ke luar daerah dan laki-laki yang menggaulinya pergi ke luar negeri. Tidak lama kemudian lahirlah seorang anak dari hasil perzinahan tersebut yang mereka lakukan. Setelah itu laki-laki yang menggaulinya ingin menikahi perempuan itu, dan memang keduanya secara sukarela ingin menikah. Namun posisi laki-laki tersebut malu pulang karena rasa khawatir terhadap dirinya sendiri, sehingga sebelum melakukan akad pernikahan yang akan dilangsungkan di rumah si perempuan, ini agak diperhatikan sedikit deskripsinya, karena di sini itu mengatakan pergi keluar daerah, sementara ini di rumahnya. Dilangsungkan di rumah si perempuan. Laki-laki itu berwakil untuk diterimakan akad nikahnya, atau biasa dalam ilmu fikihnya disebut dia dengan taukil qabul, melalui handphone kepada keluarga yang ada di rumah. Dan setelah itu terjadi, berlangsunglah akad pernikahan tersebut melalui via telepon ataupun taukilnya itu melalui via telepon. Pertanyaannya, apakah hukum taukil qabul melalui handphone atau media elektronik yang lain itu boleh atau tidak? Silakan kepada peserta musawirin, mungkin ingin memberikan tanggapan terhadap deskripsi masalahnya dulu sebelum kita membahas ke masalahnya. Saya dari pesantren Darul Muhajirin Belaya. Ampun dikit yang lihat permasalahan nomor 1 dan nomor 2 memiliki satu kesamaan yang nabiaran kesamaan napingi isi daripada apa yang dipermasalahkan, yakni permasalahan medianya saja. Sehingga ampuran ini menurut yang makin kalau pertanyaan nomor 1 atau nomor 1 saja terjawab, maka nomor 2 sudah sepertinya otomatis. Begitu halnya kalau kita jawab nomor 1, kayaknya pertanyaan nomor 2, nomor 1 juga terjawab otomatis karena yang dipermasalahkan hanya medianya saja. Jadi usul dari
Kita bahas satu saja. Masukan berarti nomor 1 dengan nomor 2 ini kita bahas jadi satu saja. Berarti satu saja. Jadi hanya kita bahas medianya saja. Apakah boleh memberikan wakil melalui handphone, itu saja. Kayaknya cukup lah. Nomor 1, nomor 2 itu terjawab sendiri. Ampura niki menurut saya. Ini silakan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu peserta musyawirin ini setelah meneliti dan melihat daripada deskripsi masalah sehingga endingnya itu ke masalahnya, titik tekan daripada pembahasan itu hanya kepada medianya saja. Alangkah baiknya antara soal yang pertama dan yang kedua itu dijadikan satu saja. Ini hanya sekedar masukan. Mungkin nanti ya salah satu. Kalau tidak nomor 1 berarti kan nomor 2. Itu ada masukan. Mungkin ada masukan yang lain daripada peserta musyawirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadirin yang berhati, sedikit usul tentang handphone itu dari kami, utusan dari Batas NWB menyampaikan masalah handphone ini mungkin perlu diperjelas karena perkembangan zaman dari dulu sampai sekarang itu berubah arti daripada handphone. Apakah nanti diperjelas dari tiga handphone ini dengan mungkin hanya visual atau dengan audio visualnya, atau mungkin bagaimana supaya persoalan ini lebih jelas nanti dibahas secara umum. Jadi mungkin diperjelas handphone itu apa gitu dengan detailnya. Itu nanti sebenarnya kalau masalah handphone apakah itu nanti visual ataupun nanti hanya sekadar lewat suara saja, itu nanti urusannya peserta gitu. Sehingga nanti titik tekan hukum itu nanti akan kelihatan sekali sejauh mana dia memahami daripada ibarat. Ya ini sudah usulan perkembangan zaman. Handphone itu bisa berubah-ubah karena tidak bisa kita bukti nanti persepsi musyawirin ini kan berbeda-beda. Itu bisa audio saja atau mungkin dengan penerapan teknologi yang lain. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta itu supaya masalahnya itu diperjelas saja. Karena yang dimaksud di sini itu handphone, karena melihat dengan kondisi kita yang sekarang itu handphone itu macam-macam. Tidak hanya kita lewat suara saja bisa kita langsung salin ke atas ya, seperti itu. Seperti supaya nanti arahan daripada hukum itu jelas, apakah yang diinginkan di sini itu visualnya ataupun hanya sekedar suara saja. Itu masukan daripada salah satu peserta. Ya nanti kami coba untuk memberikan klarifikasi kepada makulenya. Ya mungkin ada yang lain. Ya sedikit. Silakan. Sebentar. Yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam diskusi ini memang perbincangan dari segi tampilan kata-kata yang dipergunakan memang cukup menghebohkan. Nah, tapi dalam kesempatan ini pula saya mengatakan bahwa itu nanti para bahisin akan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan interpretasi daripada deskripsi tersebut. Sehingga dengan demikian tidak perlu dipermasalahkan deskripsi ini. Sehingga nanti apabila masing-masing bahisin menyampaikan interpretasinya, artinya menyampaikan jawaban berdasarkan interpretasi daripada deskripsi tersebut, maka itu tentu akan beraneka bahasa yang dipergunakan dan mereka simpulan dan tidak hanya ditampung. Jadi tidak usah dibahas sekarang ini, tidak akan menghabiskan waktu. Lebih baik langsung kepada materi, berikan kesempatan kepada para bahisin untuk menyampaikan anggapannya terhadap
apakah boleh orang melakukan transaksi, yaitu memberikan wakalah kepada seorang untuk menerima akad pernikahan sebagai wakil daripada seorang laki-laki yang diwakilinya, atau tidak? Itu saja, itu intinya. Apakah boleh dia telepon? Nah, nanti bagaimana para mahasiswa itu untuk menyampaikan dengan alasan-alasan? Kalau saya memahami deskripsi ini begini, maka inilah jawaban dari saya berdasarkan ini. Nah, itu saya. Kalau dibahas ini kan kita bisa selesai habis waktunya dengan hanya membahas masalah itu, perbedaan pendapat kita, masalah pengertian daripada deskripsi tersebut. Nah, nanti langsung sudah dibuka saja sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada peserta musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari alumni Al-Falaq Pelosok Mojo Kediri. Cuma kedal memperjelas. Nanti sebelum kami sendiri mengaturkan jawaban kami sendiri atau hasil rumusan kami dalam masalah saat ini, itu yang dipertanyakan, ini bukan diskusi masalahnya. Soalnya yang dipertanyakan itu akad wakalahnya doang yang dia telepon atau sekali teleponnya yang dia telepon. Itu sekedar bertanya sebelum kami mengutarakan jawaban. Soalnya tadi malam kami sempat ricu dalam masalah ini. Yang dimaksud di sini soalnya itu cuma sekedar akad wakalahnya dia telepon atau sekalian apapun yang dia telepon. Ini yang pertama. Soalnya kami dari tadi malam garap-garapnya ternyata akan berbeda hukum nantinya dalam masalah antara wakalahnya doang yang dia telepon atau sekalian komunnya juga dia telepon. Ini akan menimbulkan hukum yang berbeda. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan bahwa kalau memang itu merupakan salah satu penafsiran daripada apa yang terdapat dalam deskripsi tersebut, langsung saya jawab. Jawab maksudnya begini, kalau memang yang dimaksudkan adalah hanya sekedar proses penggunaan handphone untuk menyerahkan wakal kepada wakil daripada kabur, maka ini jawaban saya berdasarkan ini. Kalau memang itu pelaksanaan ijab kabulnya yang dilaksanakan oleh si penerima wakil itu, apakah sah atau tidak perkara itu? Ini jawaban saya. Jadi langsung bisa dipertanyakan lagi kepada berdasarkan masalah pemahaman daripada deskripsi tersebut. Langsung saja interpretasi daripada Pak Mahmisi terhadap apa yang dikatakan itu, sehingga nanti sekali sudah jawabannya. Jadi tidak usah ditanyakan lagi, akan disebutkan nanti apa ini yang membuat untuk memberikan jawaban. Jadi interpretasi daripada Mahmisi terhadap apa yang dikatakan oleh dalam deskripsi itu disampaikan sekali sudah jawaban daripada apa yang disampaikan oleh para Mahmisi. Jadi tidak usah ditanyakan lagi tentang masalah ini. Nah, ini moderator harus sama. Jangan berikan terus kesempatan tidak akan bisa jalan. Ini cuma sekedar menampilkan ibarat dari kitab Al-Fawaidul Mustafa, misalnya di poin kafir Mustafa dan kali Kalam Hamzah di poin Bismillah. Beliau menampilkan modelnya at-telefon kinayah fil uqudi kal-fa'i wa salam wal ijabati fa yasihu dhalika bi wazn al-telefon bi wazn al-telefon. Amma nikah pada yasihu bil-telefon li'annahu syaratu fi lazim sahih wa telefon kinayah. Sehingga dari ibarat ini kalau kita ambil perincian dari pertanyaan, kalau seandainya cuma sekedar akad wakalahnya lewat telepon, itu nggak jadi masalah nanti. Tapi ini cuma terpraktek dalam masalah menjawab di dalam kitab beliau. Tapi kalau seandainya nanti, makanya dari apa tadi menanyakan rincian dari permasalahannya. Kalau cuma sekedar wakalahnya, dengan apa namanya hukum wakalahnya, kita dari telepon itu mungkin kami dari alumni Pelosok itu sepakat itu nggak jadi masalah, cuma sekedar akad wakalahnya yang jadi telepon. Tapi nanti bermasalah lagi kalau seandainya ini akan direndahkan ke permasalahan tasdid. Ini sangat-sangat bermasalah menurut kami kalau seandainya melalui telepon wakalahnya. Soalnya permasalahan yang akan terjadi kalau kita lanjutkan ke tasdid, ini akan masalah tak zauj yang bermasalah. Kalau kita wakalahnya qabul, tetap masalahnya gimana? Nanti kalau seandainya telepon itu ada beberapa sebagian ibarat, nanti permasalahannya kayak gini. Kalau seandainya kita ambil kesimpulan dari kami sendiri Al-Falaq Pelosok itu biar telepon, kalau biar telepon itu disahkan, sehingga kami bertanya lagi dalam masalah kami tasdidnya, ya
via teleponnya itu tidak ada penipuan sama sekali. Kalau ada penipuan gimana sekarang dalam masalah tasbihnya? Sedangkan dalam masalah tasbih ada yang namanya zawad syarat yang muayyan. Sehingga tadi Pak, makanya yang awal untuk memperincikan ditanyakan mana? Sebentar, kalau seumpamanya yang dianukan di sini itu hanya sesuai dengan deskripsi masalah, berarti menurut Anda itu tidak ada masalah, boleh? Malah menurut kalian bermasalah. Bermasalah? Ya, bermasalah. Kalau dalam masalah nikah, soalnya yang bermasalah itu apa namanya? Dari pandangan kami, pihak telepon sendiri itu apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang namanya khoda, al-khoda yang terjadi. Soalnya apalagi kesehatan sekarang udah jadi semua. Yang pertama nih, kalau seandainya kita ambil apik, melihat sekarang di zaman sekarang itu kalau melalui telepon pribadi kami sendiri dengan kemarin urusan kami itu agak nggak sinkron maksudnya, atau mungkin nggak bisa saja nggak mengesahkan dengan alasan, dengan pemikiran atau dengan iming-iming pihak telepon di zaman sekarang itu banyak terjadi khoda. Nah, dari banyak terjadi khoda ini, nanti kalau kita rendetkan atau kalau kita jerumuskan permasalahan ke tasbih, ini akan bermasalah ke masalah zawjnya. Sehingga zawj salah satu syaratnya harus muayyan. Nah, kalau ada khoda, ini nanti kemuayyan menurut zawj tidak terpraktek di sini. Enggak, sebentar dulu, sebelum merembet ke sana itu masalah taukilnya itu boleh enggak dulu? Kalau cuma sekedar taukil, itu enggak jadi masalah dari telepon. Sebentar, sudah. Berarti itu saja dulu sesuai dengan apa namanya masalah yang ada. Nanti kalau seumpamanya Anda mau meroket yang lain, itu silakan saja nanti dulu. Satu saja dulu. Kalau seumpamanya taukilnya di sini itu menurut ibarat yang Anda baca itu tadi sudah boleh, ya sudah. Itu nanti kalau masalah tajwid yang lain itu nanti belakangan saja. Ini loh berapa tentang antrean berapa? Dan pertanyaan di dalamnya itu apa namanya taukil kabul. Iya. Kita nggak ada bisa kabulnya. Kabul itu terpraktek di zuwaj masalahnya. Iya, tajwid saja. Sehingga kita tetap menggarapnya. Kalau seandainya kita mengatakan wakalah dalam masalah yang telepon itu diperbolehkan, gimana terus masalah baiknya? Soalnya ini kita tahu wakalah itu kabul. Iya, maksudnya di sini itu nanti kalau masalah apa namanya tajwidnya itu belakangan saja. Dulu yang kita bahas ini ada. Nanti Anda kan bisa ngerot dari jawaban-jawaban yang masuk itu. Maksud saya di sini dulu akan bakalannya saja dulu. Nanti kalau masalah apa namanya antara hukum tajwidnya apakah nanti muayyan ataupun bla bla yang lain itu nanti belakangan saja. Yang penting kami minta itu sesuai dengan masalahnya saja dulu. Kalau dia sudah ada masalah, dia sudah ada masalah saja dulu dalam tauhidnya ini. Kalau masalah nanti kabutnya itu yang masalah kita arahkan ke hukum perkawinannya itu nanti belakangan saja. Yang penting secara gamblang ibarat yang Anda baca tadi itu bahwasanya taukil dengan menggunakan media telepon itu boleh. Masalah persyaratannya nanti masalah apa namanya akad pernikahannya yang nanti dulu. Gitu loh maksud saya. Dengan ibarat yang Anda baca tadi itu. Iya, jadi kan ada ingin di sini itu langsung dengan modulnya. Sementara di sini itu yang taukilnya saja dulu via media itu. Oh ya. Jadi ini benar sekali yang dipermasalahkan oleh teman sebelah guru. Ya. Karena pertanyaannya ini spesifik sekali. Spesifik sekali sehingga dalam praktiknya ini kita tidak mungkin bisa memisahkannya. Iya, kalau dia hanya bilang bolehkah taukil melalui handphone. Ya, tapi di sini spesifik sekali disebutkan taukilun qabul. Jadi kalau apa namanya makanya teman dari Al-Falah tadi itu meluruskan dulu. Misalkan di dalam boleh nggak kita berwakil wali lewat telepon gitu ya? Nah ini itu kalau ada pertanyaan yang boleh apa tidak selesai misalkan. Kalau misalkan taukil wali lewat telepon diperbolehkan, pertanyaan selanjutnya itu yang dilihat dari diskusi masalah. Boleh nggak misalkan sekarang dia taukil diterimakan akad nikahnya di Lombok sama orang yang ada di Mekah itu ya, atau di Malaysia misalkan. Ya, calon mempelai laki-lakinya ada di luar negeri. Kemudian ditelepon ke Lombok,
Ya, saya wakilkan kepada Anda untuk menerimakan saya akan nikah dengan saudari ini. Kira-kira taukid yang itu boleh tidak itu maksudnya? Ya, jadi bukan nikahnya online, bukan. Ya, ini yang dari Peloso sama dari Samba. Jadi begitu masalahnya ya. Sah juga. Jadi tidak ada masalah. Jadi ini kami bacakan ibarat dari kitab Syarqawi juz 2 halaman 10. Qauluhu wasighatan tawakkaltuka fi kaza wa fawwadtu ilayka kaza sawa'un kana dhalika musyafahatan aw kitabatan aw murasalatan. Nah, dengan catatan ketika adanya taukil qabul via telepon ini untuk pihak penerima ini satu syarat yang perlu diperhatikan, bahwasanya catatannya tidak boleh ada penolakan daripada pihak wakil yang akan disampaikan kepadanya itu. Nah, di sini disebutkan wa yushtaratu ala muraddiha. Wa yushtaratu ala muraddiha kama yati wa la yushtaratu al-ilmu fiha. Jadi begitu bahasanya di sini. Dalam Syarqawi juz 2 halaman 10. Jadi secara otomatis ya, begitupun yang disampaikan oleh beberapa masyaikh ya, bahwasanya jadi ada memang beberapa ulama kita itu mengatakan hal itu tidak boleh karena ini ikhtiar. Jadi dalam pernikahan itu ulama kita itu lebih berhati-hati dalam hal ini ya. Tapi dengan catatan tadi, kalau boleh kami menambahkan, ketika di dalam perwakilan tersebut setelah ditelepon, yang pertama tidak ada penolakan, dan yang kedua ketika telah diyakini bahwasanya yang menyampaikan itu adalah wali dari pihak yang mewakilkan, ya, maka hal itu tidak masalah. Artinya sekali lagi kami menyatakan hal itu tidak perlu dipermasalahkan, ya, tidak perlu dipermasalahkan. Artinya ketika hal taukil qabul itu sudah dikatakan sah, secara otomatis nanti konsekuensi hukum yang akan terjadi setelah itu juga tidak akan masalah. Jadi ijab qabulnya pun nanti sudah dipastikan sah. Kurangnya mohon maaf. Ini ada masukan yang ada jawaban yang masuk dari delegasi alumni Al-Falah Peloso dengan ibarat kita Syarqawi juz 2 halaman 10 itu mengatakan bahwasanya akad taukil dari qabul dari HP itu hukumnya boleh, tetapi yang ada sedikit syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah orang yang diminta untuk menjadi menerima akad itu adalah tidak ada penolakan. Itu ada syaratnya sedikit terhadap orang yang diminta tolong untuk mengijabi pernikahan tersebut. Itu tidak boleh menolak. Dan yang kedua itu adalah jelas bahwasanya itu memang yang memintanya itu adalah laki-laki tersebut. Ini jawaban yang pertama masuk masalah taukil qabul. Jadi tidak ada masalah kalau ini sudah akadnya itu sah, ya sudah selesai. Mungkin ada jawaban yang lain dari peserta saya. Mohon kitabnya dibawa ke depan kopiannya ke Provos dan Soal. Ya, saya hanya sedikit saja menambahkan dari apa yang jadi betul bahwa ya dari tadi kita harus sedikit sebenarnya karena kita fokus saja pada hukum taukil qabul ini. Arti taukil qabul itu boleh tidak mewakilkan menerima akad nikah, itu aja sebenarnya. Nah ini boleh ya, kalau tadi disebut sumbernya adalah Syarqawi, juga di Fathul Mu'in ada disebutkan di situ di halaman yang mungkin ini tergantung catatan dari kalian ya. Fathul Mu'in di halaman 8485 di situ ada tashihu wakalatu syakhsin mutamakkin li nafsihi wa hiya tabwiru syakhsin amrahu ila akhar bima yaqbalu niyabah liyaf'alahu fi hayatihi
Fatasihu fi kulli aqdin kabai'in wa nikahin, ada di situ ya. Wa nikahin wa hibatin wa rahmin wa talaqin kunjis. Sah perwakilannya seseorang, mewakilkannya seseorang yang mutawakkil li nafsihi, yang dia sah memenuhi persyaratan bagi dirinya untuk melakukan yang diwakilkan itu. Wahya tadbiru syakhsin, yaitu seseorang menyerahkan urusannya kepada orang lain pada apa yang boleh diterima perwakilan untuk dia laksanakan dalam kehidupan. Jadi intinya bahwa di sini dijelaskan jelas boleh, karena di situ disebutkan apa? Yang terpenting adalah orang yang diwakilkan itu dia adalah orang yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan apa yang ada. Kemudian juga ada hadis yang Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi Rasulullah pernah mewakilkan dia menikah dengan ketika dia menikah dengan Ummu Habibah. Hadisnya itu wa yajuzu tawkil fi aqdi nikah bima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wakkala Amr bin Umayyah al-Qamiri fi nikahi Ummi Habibah. Ini disebutkan di Al-Muhazzab ya. Silakan sama-sama nanti dibuka di Al-Muhazzab halaman 348. Jadi Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi jangan kita berpikir lagi bagaimana dengan setelahnya nanti, itu nanti kita bahas. Yang jelas yang dibicarakan sekalian ini adalah akad taukil ijab itu boleh tidak, dan ternyata memang Rasulullah pun pernah melaksanakannya. Bahkan di dalam ibarat yang lain itu memang mentaukil itu boleh lewat surat, boleh, kemudian kita mengatakannya langsung boleh, apapun yang bisa. Apalagi kalau sekarang misalnya lewat handphone kalau kita ragu dengan handphone, kan kita bisa buktikan lagi betul tidak yang mewakilkan itu orangnya ya. Kira-kira kalau misalnya dianggap memang ada ini, sebagaimana juga surat, bisa saja kan orang lain yang menulis surat itu kemudian dikirimkan gitu kan. Nah artinya pasti sih ada nanti klarifikasi untuk memastikan bahwa orang yang berkirim surat itu betul tak yang mau nikah itu, kira-kira begitu. Begitu juga dengan kalau misalnya kita ragu dengan lewat handphone ini, ya kita bisa klarifikasi. Iya, benar tidak ya? Apalagi dengan HP yang sekarang itu kan bisa juga kita video call. Jadi bukan hanya suara kita yang muncul di lewat HP itu, tapi yang ngomong juga bisa langsung. Nah, jadi saya kira clear masalahnya bahwa kalau sekedar taukil ijab taukil qabul ini sah dan boleh. Saya kira itu saja ya jawaban dari saya. Tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan dari salah satu peserta, bahwasanya taukil qabul dari pihak telepon itu tidak ada masalah. Ibaratnya itu bisa dilihat dari Fathul Mu'in juz 2 halaman 84 sampai 85, dan juga ada hadis yang terdapat dalam kitab Muhazzab itu halaman 148. Ya mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya tentang deskripsi masalah yang pertama ini, kami pertama akan menjelaskan dulu tentang hukum taukil qabul secara langsung. Hukum taukil itu di dalam kitab Syamsul Munirah kan sudah jelas, walil rajulil balighi al-aqili ayyuwakkila ahadan bi tazwijihi li annahu yamliku mubasharata dzalika bi nafsihi. Berarti pertama hukum daripada taukil qabul itu sah. Masalah yang kedua adalah sekarang bagaimana hukum taukil qabul ini melalui telepon atau alat internet. Di dalam
kitab Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juz 3 halaman 333, wa tasihhul wakalatu ijaban wa qabulan bil kitabati war risalati bainal ghaibaini kama takfil kitabatu war risalatu bil qabuli minal hadiri. Dan sah hukum wakalah itu ijab ataupun qabul dengan cara bil kitabati war risalah di antara dua orang yang gaib. Sebagaimana kitabah dan risalah itu boleh bil qabuli minal hadir. Nah, kemudian nanti di dalam kitab Yaqutun Nafis juga dijelaskan di sini bahwasanya di dalam kitab Yaqutun Nafis ini bahwasanya dijelaskan wa 'anil bai'i wasyira'i biwasitati tilfun wal barqiyati kullu hadhihi alwasaili wa amsalha mu'tamidatul yawma wa 'alayha al-'amalu. Wa qala al-Qardawi dzakara fi kitabihi fiqh az-zakat kalaman jamilan hawla al-'uqud. Inna kullama yata'arafu 'alayhi fil 'uqudi yu'addu sighatan wa yu'addu kal-lafzi wa ahkamu syari'ati taqtadi dzalika. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wa la tu'assiru. Jadinya di sini kaidah yang ibarat yang disebutkan oleh Imam Qardawi di dalam fiqh zakat ini, dia adalah qaulul uqud. Jadinya akad di sini entah dia itu akad baik ataupun akad syira ataupun akad nikah dia masuk. Nah, kemudian nanti yang menjadi titik-titiknya juga kan di dalam deskripsi masalah itu seorang yang akan seorang mewakil itu dia mentauhidkan dirinya kepada seseorang. Itu alasannya gara-gara dia takut ataupun khawatir untuk pulang karena dia nanti khawatir akan dibully ataupun menjadi buah bibir masyarakat. Maka dari ini nanti kita bisa tentukan hukum taklifinya. Tapi kalau hukum wadainya dia sah. Hukum wadai daripada taukil qabul melalui internet itu hukum wadainya dia sah. Nah, kemudian hukum taklifinya itu nanti dia yahtalifu bi ikhtilafil asbab. Dia bisa berbeda-beda tergantung sebabnya. Di sini ilangnya dia takut pulang seorang mewakil itu gara-gara dia khawatir nanti ada buah bibir masyarakat yang akan menghinanya. Maka berarti di dalam kitab Bajuri ataupun di dalam kitab Bajuri dan Tafsirus Sadaqah fiqh muamalah, di sini waqad takunul wakalatu wajibatan lidaf'id darari. Dan terkadang hukum wakalah itu menjadi wajib apabila lidaf'id darar, untuk menolak darar. Maka sekarang seseorang yang takut untuk dihina itu kan dia salah satunya lidaf'id darar. Berarti hukum wakalahnya pada kasus ini dia bisa dikatakan wajib hukum taklifinya dan dia bersamaan sah juga hukum wadainya. Berarti intinya sah. Ya, ini ada juga beberapa ibarat yang masuk dari peserta pondok pesantren Al-Halimi. Itu mengatakan bahwasanya hukum taukil kabul melalui via internet itu juga hukumnya boleh. Entah itu mau diarahkan ke hukum wadainya ataupun taklifinya, itu sama-sama hukumnya boleh dengan beberapa referensi kitab yang sudah dibacakan tadi. Mungkin ada pendapat yang agak berbeda ataupun yang lain. Sebelum saya panitia mohon kitabnya dibawa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Saidi dari Pondok Pesantren Darul Hikmah Darek. Melihat apa yang sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan para ustadz tadi, saya pribadi juga dengan beberapa alasan menerima apa yang disampaikan oleh mereka dengan ditampilkannya tadi beberapa dari kitab-kitab. Sebagai tambahan dari saya, ini beberapa hari yang lalu kami sudah coba muzakarah dengan teman-teman tentang permasalahan ini. Nah, ini sebagai bekal yang diberikan oleh teman-teman saya. Di
diambil dari kitab Ujarini Kenak juz ketiga halaman 10. Ini beliau menukilkan dari syarah Minhaj ya, yang mengatakan ayyatalafadha bihaitsu yasma'uhu man qurbihi wa illam yasma'hu sahibu bi anna balaghu dzalika fawran wa hamalat hurri ilaihi wa hamalat hurri ilaihi faqabila. Nah, sehingga dari pernyataan ini juga memperkuat apa yang sudah disampaikan rekan-rekan bahwa taukilul kabul di sini bisa dikatakan sebagai sah, bahkan sampai wa hamalat hurri ini sebagai gambaran umum bahwa taukil kabul melalui telepon maupun yang lain yang sifatnya yang penting, yang berwakil dan yang menerima wakil tersebut adalah hak, itu benarnya, tidak ada penipuan. Itu yang diperhati, yang jadi titik tekannya. Bahkan sampai angin pun yang membawa juga sudah sudah bisa diterima tentang perwakilan tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Hikmah Dari mengatakan bahwasanya untuk menguatkan pendapat-pendapat peserta musyawirin yang sudah disampaikan itu, mengatakan boleh dengan berlandaskan kitab Ujarini Alal Minhaj juz 3 halaman berapa halamannya tadi Ustaz? Mohon kitabnya Hamalah Hurri menarik ya. Ya, di bawah amin. Coba kitabnya diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ini masalah taukil, memang kalau taukilnya itu secara langsung, ini memang tidak ada permasalahan. Cuman kan ini dipermasalahkan bahwa setiap sesuatu yang jika seseorang itu bisa untuk melaksanakannya secara langsung, maka boleh untuk ditaukilkan kepada orang lain. Jadi yang menjadi permasalahan sesuai dengan deskripsi masalah, bahwa di sini ada jarak antara wakil dengan muwakil. Sehingga untuk lebih menjelaskannya mungkin nanti bagaimana hukum daripada si muwakil ketika dia berada dengan lintas jarak yang begitu jauh, apakah di situ dia boleh untuk mubasyarah terhadap apa yang ia miliki? Sebentar dulu perwakilan dari Alal ini. Kita minta dulu supaya nanti semuanya ibarat itu yang boleh saja dulu. Kalau Anda ingin mengerot ataupun tidak sependapat ataupun ingin memuskilkan daripada ibarat yang sudah dibacakan itu sebentar. Karena supaya urut dulu. Seperti arahan yang pertama tadi itu. Sehingga nanti kalau yang di sini beberapa delegasi yang sudah mengatakan bahwasannya itu boleh sesuai dengan kitab-kitabnya, itu sudah semuanya mengatakan boleh. Yang kami inginkan itu mungkin ada enggak pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kalau seumpamanya nanti ingin mengerot ataupun hal-hal yang berkaitan yang lain, itu saya rasa nanti saja. Itu nanti ada waktunya untuk mengerot daripada ibarat-ibarat yang memang sudah dibacakan itu. Terima kasih. Nanti yang jika tafsirkan ibarat mungkin agak merembet ibaratnya. Yang pertama, alasan kami kenapa kami memperbolehkan, soalnya dalam kabul sendiri kan ini berkaitan dengan nikah itu sendiri. Nah, menurut sebagian ulama atau mungkin beberapa ulama, nikah itu kan tadi apalagi dibacakan ibaratnya itu menjumlahi ikhtiar. Hukum yang tertera dengan nikah itu menjumlahi ikhtiar. Sehingga nanti kami berani mengatakan itu tidak diperbolehkan kalau untuk kabul ikhtiar telepon itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, telepon di zaman sekarang itu rentan terjadi al-fada, rentan banget. Apalagi sekarang ada yang namanya TV atau mungkin main chat terakhir segala macam, itu kan banyak yang terjadi. Nah, dengan pemikiran seperti itu, kami berani mengambil kesimpulan ternyata kalau kabul tidak diperbolehkan. Ini kami ambil di bawahnya dari Al-Fiqh An-Nabiyah.
di usul ahli sunnah wal jamaah. Langsung saja saya bacakan. Wa minhum man ada dari ikhtiyatan di nikahi karena yumkinu ayyukan min as-sauda wa yaqsuda al-qada'an. Mungkin kita takdir benar ini, mungkin soalnya kita dengar si A, mungkin benar apa kita tidak menghasilkan terus sekali dia gagal atau mungkin tidak keluarga di sana mungkin menggunakan filter atau gimana peran apalagi sekarang satu peran. Nah itu yang sekepada akan terjadi. Nah dari alasan seperti inilah kami berani mengambil kesimpulan tauhid qabul itu dari diperbolehkan dengan alasan seperti itu. Ibarat kitabnya tadi sebentar. Ibaratnya dari kitabnya itu ibarat dari Al-Fiqh Al-Mahdiyah fi usul ahli sunnah wal jamaah. Halaman berapa? 119. 119 tergantung temanya kitabnya. 119. Ya ini ada masih sebentar. Ini apa namanya dari beberapa peserta musyawirin yang mengatakan bahwasanya tauhid qabul dari pihak HP beberapa ibarat yang dibacakan itu mengesahkan. Ini ada satu peserta musyawirin yang mengatakan bahwasanya itu tidak boleh karena terlalu banyak mudaratnya, apalagi yang saat sekarang ini kita yang laki-laki bisa suaranya jadi perempuan, yang perempuan itu kekhawatiran yang seperti itu, sehingga dari kitab Fiqrah al-Ahbiyah ahli sunnah wal jamaah itu mereka menyimpulkan bahwasanya hukum tauhid qabul pihak telepon itu tidak sah karena berapa mudarat yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan kepada karena di sini sedikit kami ibarat daripada peserta masail pelusuk yang dibaca tadi. Ini pertama kita lihat masalah yang dihukumkan di situ. Di sini sudah tertera jelas bahwasanya judulnya itu al-mas'alatus tsaniyah aqdun nikah. Akad nikahnya bukan tauhid nikahnya. Makanya ada di sini. Wa minhum man ada ikhtiyatan nikah. Jadi kenapa di sini dilarang? Karena akad nikahnya. Kenapa tidak boleh akad nikah lewat khatib? Itu. Sedangkan yang dipertanyakan dalam pertanyaan pertama ini adalah tauhid qabulnya, bukan akad nikahnya. Pahami dulu deskripsi masalah baru jawab. Gitu. Jadi kami Jadi Anda dikatakan salah memahami ibarat yang Anda baca. Sebentar dulu. Saya hanya ingin menyampaikan ulang dari apa yang sudah dikatakan itu. Sama-sama bahwasanya ibarat yang Anda bacakan yang di sana itu bukan mengarah kepada tauhid, tetapi masalah pernikahan. Paham tak? Sebentar. Berarti Anda tetap akan mengatakan tidak boleh. Iya, tetap akan mengatakan tidak boleh. Ini kita tiap sendiri atau kami sendiri ini tidak melihat masalah dia itu entah pihak nikah atau ditolak enggak. Maksudnya wayasul khoda ini yang kita gandel di sana. Sehingga kalau seandainya wayasul khoda ini akan terjadi itu nggak ini loh bimba atau nikah itu. Sehingga kami menggandelnya cuma sekedar wayasul khodaan, cuma sekedar itu menggandelnya. Sehingga akan merembet dengan permasalahan kita kalau itu ini terjadi di tos nikah. Loh, ini makanya dia juga beberapa kali membahas atau membaca ini permasalahan jelas sih akad nikah. Ini jelas di sini, tapi cuma sekedar menggandoli wa ayyahsul khodaan wa ayyuhamida wa yaksul khodaan. Cuma sekedar itu. Apa kita nggak mengambil misalnya seperti itu? Sehingga nanti dalam tafsir akan timbul khodaan di sana. Ya berarti dari Anda memahami daripada ayat khodaan itu berarti Anda terlalu cemen. Oh bukan. Sebentar. Maksudnya itu terlalu ekstrim dan dia memahami bahwa yang sudah kota akan diganti ya ke permasalahan kita. Iya, sebentar dulu. Ibarat yang Anda khawatirkan itu kan hanya terjadi nanti terjadi sesuatu kekeliruan ataupun salah kata terlalu canggihnya teknologi yang dihasilkan itu saja kan? Ya kan hanya itu saja sehingga Anda berani mengatakan bahwasanya tidak sah, tidak boleh berbeda dengan pendapat daripada peserta musyawirin yang lain. Hanya itu saja kan ya? Dengan memahami ayat ada itu saja titik-titikan Anda. Betul. Terus kalau seandainya nanti kalau kita memahami kalau seandainya terjadi khoda itu gimana? Sebentar. Ini kan sudah dulu. Kalau seumpamanya nanti. Jadi nanti ayat ada itu saja dulu. Karena di sini itu ada banyak khawatir.
khawatir dengan kondisi bisa saja nanti internet itu direkam ataupun nanti bisa hal yang terjadi hanya itu. Nah justru itu kami mengambil di tolak ini bahwasanya tasbih atau kaul ini kan ini sudah sah. Ya, Sudah, berarti sudah. Iya. Karena anda tadi sudah dirok bahwasanya di sana. Makanya yang tadi kenapa harus terganggu? Sudah. Iya. Sudah selesai ya. Mungkin ada yang lain. Oh ya, silakan. Saya bukakan dirinya dulu ya. Oke. Jadi sebelumnya saya lakukan kesempatan untuk memberikan konsentrasi sedikit terhadap pemahaman yang sudah disampaikan oleh kami dari video. Jadi memang alasan yang disampaikan itu salah satu sebab kenapa akad itu sebenarnya tidak mempermasalahkan tentang masalah taufil atau masalah akadnya, tapi yang dipermasalahkan itu adalah permasalahannya adalah tidak terlalu banyak khawatir tentang adanya penipuan ataupun pembajakan nomor. Tapi sebenarnya seiring dengan perkembangan teknologi sekarang itu semakin menjamin tentang keterjagaan kelestarian daripada teknologi itu sendiri. Apalagi misalkan kalau kita melalui media chat misalkan seperti WhatsApp ataupun video call, jadi di WhatsApp itu sudah tertera sendiri bahwasanya coba dibaca di WhatsApp-nya itu. Message and call are kept in private. No one outside of this chat. No one even WhatsApp can read or listen to them. Jadi udah ada indikasinya sebelum itu. Nomor orang yang ingin berwakil itu sudah tercantum. Jadi kan kalau ada pembajakan pasti ada notifikasi sebelumnya. Kalau misalkan nomor itu dihack, ataupun yang kedua pasti sebelum dia berwakil itu sudah ada komunikasi sebelumnya antara orang yang ingin berwakil kepada orang yang diwakilkan. Jadi dia sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi tidak ada lagi permasalahan tentang masalah dia itu ada unsur penipuan. Karena yang pertama tadi sudah terjaga, pesan itu sudah terjaga. Karena sudah bahkan di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang UU ITE. Itu tentang undang-undang menjaga tentang keamanan chat. Itu bahkan kalau ada pembajakan teknologi atau chat itu sudah ada notifikasinya. Dan kedua yang seperti tadi, bahwasanya sudah ada komunikasi sebelumnya antara orang yang ingin berwakil kepada orang yang diminta untuk mewakilkan orang tersebut. Jadi sudah ada komunikasi sebelum itu. Kalau misalkan kita kembali kepada mekanisme yang pertama kan, mekanisme taukil, salah satunya adalah menggunakan media tulisan. Kalau misalkan kita menggunakan media tulisan saja, itu tidak menjamin bisa sampai surat itu kepada orang itu. Bisa belum jamin apakah surat itu betul-betul tertuju atau tidak kepada orang yang kita sampaikan. Bisa saja nanti kalau kita kirim lewat pos, mungkin saja salah pengirimannya. Jadi kan kita terlalu banyak khawatir. Kita disuruh yasiru wala tu'asiru, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kenapa padahal hukum nikah kita terlalu memperketat diri seperti ini? Tapi dalam masalah hukum, hal-hal yang lainnya misalkan kita biasa-biasa saja. Padahal nanti ada beberapa mudarat yang bisa ditimbulkan daripada terlalu banyak menahan diri untuk kita melaksanakan tauhid tersebut. Karena seperti itu gimana cara kita menanggapi ibarat bahwasanya nikah itu juga ikhtiar. Coba tanggapi aja ibarat yang tertera itu juga ikhtiar. Apa dengan kalau kita mengira juga ikhtiar, akan lebih enak kita nanti akan kemungkinan seperti itu terjadi. Soalnya jangan mungkin sekarang. Kan sekarang banyak yang namanya jalan Quran, apalagi ada bahasa teman agama gitu. Maaf. Dia bisa kan seperti itu. Nanti dibahas itu. Sampai dengan wakil sama ini teman saya, dia kali-kali nanti yang ngecat teman saya itu bukan saya sendiri, tapi orang lain. Apakah kita mengira seperti itu lagi? Sehingga akan terpraktek nanti juga di kegiatannya. Sehingga akan maksudnya dalam masalah nikahnya itu akan mengganggu menjelang kegiatannya. Ya, tapi Anda masih tetap mengukuhkan pendapat yang pertama bahwasanya hukum taukil lewat hak itu tetap tidak sah dengan beberapa pertimbangan. Tidak ada dari ayat selalu pada, tetapi nanti akan merembet kepada jumlah ikhtiar ketika terjadi takbir. Kalau perhatikan kalau bahasanya taukil qabul, jangan kita bisa. Kalau seandainya kita memang pengen cari taukil qabul, itu jangan kita bisa. Yang setuju bahwasanya taukil itu biar apapun terpraktek, itu setuju sangat setuju. Tapi yang jadi titik berat itu qabul akan merembet ke konfliknya nanti, apalagi masalah yang terjadi agar nikah. Ya,
Ya, yang penting Anda tetap tidak memperbolehkan saja dulu. Ya, mungkin ada pendapat yang lain. Oh ya, silakan perkenalkan dulu dengan alamat. Ya, mungkin sedikit saja mau perjelas mungkin. Jadi yang kita bahas ini adalah taufik qabul ya, lewat handphone. Jadi kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman ibarat bahwa boleh kita bertaufik qabul melalui handphone dengan beberapa ibarat. Tentu saya tambahkan dengan beberapa syarat. Di sini disebutkan di adami imkanil tazwij atau taqlidil asbab. Selama itu tidak ada atau memungkinkan dia melaksanakan taufik qabul lewat handphone itu, selama dia aman daripada unsur penipuan dan penyelupaan daripada suara. Sehingga nanti kalau ada pun pendapat yang subhat begitu karena ikhtiar tadi, kehati-hatian itu, maka mungkin ini menjadi solusi bahwa boleh kita tetapkan taufik qabul itu lewat handphone selama aman daripada unsur-unsur penipuan. Memang teknologi canggih untuk membaca perkara ini, jadi kita lebih aman dengan teknologi ini. Kita bisa lihat dengan suara, tanda dan segala macam, tapi juga penipuan juga semakin canggih. Jadi kami menyampaikan seandainya pun setuju terhadap taufik qabul lewat handphone, ditambah dengan beberapa catatan, yaitu ikhtiar dan menghilangkan subhat, aman daripada penipuan dan seterusnya. Demikian saja ini dari kami ambil dari kitab Syarah Umdah Al-Fiqhiyah, yaitu dari Al-Iftah Pemerintah Saudi Arabia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, tetapi di sini itu apabila sudah dikategorikan aman sehingga nanti taufik qabul dari HP itu tetap dihukumi sah dengan catatan di sini itu aman daripada penghacker ataupun aman daripada keserupaan ataupun aman daripada ilmu-ilmu internet yang menyebabkan nanti mudarat terhadap HP tersebut. Sehingga ini dari beberapa peserta ini banyak yang mengatakan hukum taufik qabul dari HP itu memperbolehkan ataupun sah. Sebelum ataupun nanti ada yang satu itu ada sebagian tamu-tamu musawirin mengatakan bahwasanya peserta dari Al-Falah Rosa Mojo Kediri itu tidak paham ibarat. Sebentar. Nah itu nanti sebelum saya serahkan ke nanti di-roll saja ke musanya. Sebentar. Nanti saya kasih kesempatan yang lain. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para peserta Fathul Masail, dan kami sangat banggakan dan muliakan khususan para masyayikh yang hadir untuk menangani masalah kita ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum saya menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa kita kembali dulu memahami mengenai makna tauhid. Tauhid kalau dijelaskan menurut pendapat para fuqaha, yakni at-tauhid menyerahkan sepenuhnya wewenang atau kuasa kepada seorang yang tauhid. Terus dijabarkan oleh ulama dalam kitab Matan Takrib, yaitu wakalah
tafwidu syahsin syai'an lahu fi'luhu mimma yaqbalu niyabata ila ghairihi yaf'aluhu fi hayati. Memberikan kekuasaan atau wewenang oleh seorang atas sesuatu yang boleh dikerjakannya dari hal-hal yang bisa digantikan kepada orang lain untuk dikerjakan di masa hidupnya. Inilah dulu kita pahami inti daripada wakalah. Tuan Musani menjelaskan pengertian daripada al-wakalah itu, wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi ghayrahu aw yatawakkal fihi an ghairihi fala yasihhu min sabiin aw majnunin ay yakuna muwakkilan wala wakilan. Nah, jadi kesimpulannya di sini wakalah dalam hal qabul nikah boleh hukumnya sesuai dengan ibarat-ibarat yang sudah dipaparkan oleh para alim ulama kita, yaitu misalnya dalam ibarat i'anatul talibin seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara kami Ustaz Firsani tadi, itu membolehkan, yaitu qabul tawqirul qabul bi aqdin nikah, boleh hukumnya. Lalu yang kedua, perlu diketahui juga di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita terima semuanya ini adalah untuk mempermudahkan kita, bukan untuk menyulit-nyulitkan kita dalam hidup dan kehidupan. Wakalah, para ulama-ulama kita, para fuqaha membagi hukumnya dengan 5 kan, seperti yang tertera dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah Ta'lif Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Qab, yaitu membagi hukum-hukum wakalah itu menjadi 5. Ada sisi wajibnya, ada sisi mandubahnya, ada sisi makruhahnya, ada sisi muharramah dan mubahah. Di sini kalau disinggung mengenai tawqirul qabul, yaitu melalui handphone, kalau diteliti termati di sini deskripsi masalahnya, jikalau seandainya dia pulang, si anak itu akan dikebuli oleh orang banyak, bahkan dibuatkan hukum terhadap mereka atau terhadap pribadi yang takut pulang itu, disingkirkan dia di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dikhawatirkan. Di sini kita harus mengerti kedudukan daripada hukum itu. Ada sisi mafsadah dan ada sisi maslahah. Di sini seandainya kalau mafsadah yang akan ditidurkan bila dia pulang ke rumah melangsungkan pernikahan karena sebab selingkuhannya itu, mati ya ada jalan sila. Sebentar dulu Ustaz, supaya tidak sebentar supaya tidak terlalu lama. Yang penting intinya saya. Yang kedua, masalah dan mafsadah. Di sini ada masalahnya. Ya, sebentar dulu karena waktu ini masalah dan masalah. Sebentar dulu supaya intinya saja. Ini boleh atau tidak saja? Boleh. Ya, silakan disebutkan ibaratnya supaya kita cepat. Jadi di sini kesimpulannya, apabila kita terlusuri dalam satu masalah itu, menurut Imam Ibnu Taimiyah, idza astala al-nazir hukmu syai'an wa haram aw mubah falyanzur ila mafsadati wa maslahati. Maka mana yang mafsadahnya, maslahatnya, untuk apa dia? Jadi boleh. Diperkenalkan dulu dirinya. Waalaikumsalam. Kami dari Pondok Al Umam. Jadi sebelumnya kami sudah memahami dari
yang dibahas ini masalah wakalah. Tapi di dalam masalah wakalah ini tidak ada yang membahas tentang wakalah kabul nikah dengan menggunakan telepon. Memang di dalam wakalah semua itu bisa menggunakan telepon pada akad-akad seperti akad B, akad salam dan akad ijarah, karena itu merupakan kinayah. Tapi di dalam masalah kabul, di dalam masalah nikah harus soleh, tidak boleh menggunakan kinayah. Dan kami mengatakan ini tidak boleh mewakilkan melalui telepon. Silakan dibacakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-telepon kinayatun fil uqudi al-baiti was-samni wal-ijarati wa yasihu biwasitatit telepon. Amma nikahu fala yasihu bitelepon li'annahu ishtaratu bihi lafzun syari'un wa telepon kinayatun. Kitabnya Fawaidul Muhtar halaman 246. Jadi memang di sini membahas tentang akadnya, langsung akadnya yang tidak diperbolehkan. Akan tapi di dalam bab wakalah pun akan merembet ke wakalah apa yang kita bahas ini, wakalah nikah atau wakalah B ataupun wakalah ijarah. Jadi perlu dipertimbangkan itu. Sama berarti dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya via telepon itu tidak boleh kalau seumpama. Dengan tendensi ibarat yang dibaca tadi itu loh, bukan ibarat Anda, ibarat yang tadi itu, karena di sana itu jelas dia mengatakan bahwasanya kalau baik dan yang lain itu dia mengatakan boleh karena di sana itu tidak masalah kita pakai akad kinayah. Tapi kalau nikah itu harus sore, harus jelas, mubayyan. Dan di mana tidak ada. Bisa saya komentar? Sebentar. Bisa. Apa moderator baru jadi moderator? Baru ya? Tidak ada. Ayo. Sudah ya, itu berarti menurut ibarat yang dibaca bahwasanya kitab Fawaidul Muhtar dengan pembahasan yang tadi dan ibarat yang tadi, kalau masalah nikah itu dia harus sore, tidak boleh dia dengan kinayah. Kalau akad-akad yang lain silahkan, jual beli online itu silahkan saja, tidak ada masalah. Karena di sana itu kinayah itu tidak apa-apa. Tetapi kalau masalah nikah, ini kita lihat dulu. Seperti itu, sehingga peserta dari Ittihadul Umam, kalau bukan dari Ittihadul Umam itu, ini mengatakan bahwasanya melihat ibarat ini saya mengatakan tidak boleh. Silakan dari ibarat yang sudah dibacakan beberapa tadi dari para peserta itu mengatakan boleh, dengan bahkan sampai ada yang mengatakan hatta hamalahu arif, bahasanya seperti itu. Bahkan sampai suara itu di bawah angin saja, burung saja itu tidak ada masalah. Jangan sampai ada ibarat yang seperti itu tadi yang dibacakan. Tapi di sini itu ada dua pendapat, saya simpulkan dulu dari beberapa peserta itu mengatakan boleh dengan beberapa referensi, dan dua mengatakan bahwasanya itu tidak boleh karena berdasarkan ibarat yang ada di Fawaidul Muhtar mengatakan bahwasanya harus menggunakan lafaz yang sore, walaupun itu nanti menggunakan hafid. Itu ibarat yang dibacakan oleh daripada pondok pesantren Ittihadul Umam. Sebentar, mungkin ada pendapat yang lain yang mau menambahkan yang tidak sependapat ataupun yang lain. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan saya utusan dari Pondok Yesus Putra ini.
di sini sedikit berbeda dengan mayoritas setelah ingin membantu kawan yang saksi. Walaupun memang di beberapa kitab baik di Manhajul Tulab kemudian di Syarhul memang kita sudah syarah. Tapi di sini perlu kita sedikit sebagai jalan ikhtiar sebagaimana yang karena konsekuensi terhadap nasab konsekuensi. Kaidah yang mengatakan kullu ma jaza bisykhsi an yubashirahu bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi ghayrahu. Nah, pada kata-kata an yubashirahu, segala sesuatu yang apabila orang itu bisa bermubasyarah terhadap sesuatu itu, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain. Nah, sekarang persoalannya adalah pada deskripsi ini, apabila seorang laki-laki yang ingin menikah itu, apakah dia bisa mubasyarah dalam keadaan yang seperti itu? Pertama, jaraknya jauh. Yang kedua adalah ada kekhawatiran yang ini, yang akan terjadi pada diri. Nah, sehingga kalau seseorang itu seandainya tidak mampu, tidak bisa bermubasyarah dengan apa yang dia wakilkan itu, ya maka tentu hukum taukil di sini taukil qabul adalah tidak boleh karena dia sendiri tidak mampu untuk qabul pada saat itu sendiri. Nah, kira-kira itu ibarat yang sedikit analisis yang saya berikan yang diutarakan untuk membantu kawan yang tidak setuju tadi pada ibarat biasa beberapa kitab yang boleh. Tapi ini sedikit sebagai pertimbangan, sebagai jalan ikhtiar kita. Berarti untuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya masih tidak boleh. Dari saya, dari perayaan ini, jadi kalau menurut saya berdasarkan ibarat, ini sekaligus mungkin kalau diterima sebagai solusi juga di kita moderator boleh. Jadi supaya jangan terlalu tajam kayak teman tadi kan kasihan. Juga paham ibarat apa? Dibantulah sedikit. Ya, silakan dibantu. Ini tidak membantu tapi barangkali sedikit merangkul. Sebagaimana ibarat-ibarat yang sudah dibacakan oleh teman-teman tadi, sepertinya walaupun bagaimanapun kita akan mengatakan tidak boleh, tapi karena terlalu banyaknya pelaksanaan yang seolah-olah itu sudah praktiknya itu kayak sudah boleh sekali. Jadi kita tidak memungkiri bahwasanya seperti MUI Provinsi NTB sudah memperbolehkan MUI Provinsi NTB. Kemudian kemarin di Lombok Tengah juga terjadi musyawarah yang mirip sekali seperti ini. Pembahasannya juga sama. Cuma dari dia begini, kalau misalkan kita tambahkan misalkan sah, tapi kita tambahkan karena ini adalah HP yang menurut salah satu teman kita tadi itu betul memang pasti ada kekhawatiran karena ini adalah media ini bisa saja salah, bisa saja benar, dan terbukti yang buruk dari salahnya itu banyak sekali modus-modus orang minta uang melalui WhatsApp. Padahal yang minta misalkan nomor saya dipakai untuk minta uang ke Pak Moderator, padahal yang minta sebenarnya bukan saya, yang mengendalikan nomor saya itu orang lain. Hal-hal semacam ini memang sangat perlu untuk diwaspadai, Pak Moderator. Nah, jadi kalau misalkan dirumuskan sah berdasarkan beberapa ibarat tadi, ditambahkan dengan catatan tidak ada keraguan-raguan, hal tersebut betul-betul terjadi. Nah, dari saya sedikit ini ibarat yang sudah sangat maklum sekali dan biasa dilihat. Untuk sahnya saya ambil ibarat dari Sarkowi yang mengatakan kalau di bab wakalah itu malah lebih fleksibel. Fleksibelnya bagaimana? Yang penting orang itu si penerima wakil kan syaratnya tidak menolak, hanya itu saja. Syaratnya tidak menolak. Bahkan dikatakan walaupun dia tidak tahu dirinya menjadi wakil, lalu misalkan suatu saat dia
memisah-misahkan diri untuk mengeksekusi pernikahan, padahal dia hanya acting saja. Lalu dia menikahkan anak orang, contohnya begitu di kita, menikahkan anak orang dengan dasar acting saja. Saya adalah wakil dari bapaknya ini, cuma dia sebenarnya acting saja. Namun kalau memang ternyata bapaknya betul-betul sudah mewakilkan kepadanya, walau pernikahan itu menjadi sah, karena tidak disyaratkan dia tahu. Walau yusytaratul ilmu biha aibil wakalah. Jadi dengan dasar itu menurut saya ini sah dilakukan, karena kalau dia tidak disyaratkan tahu, akadnya juga sah, apalagi dia tahu lewat aku yang dikasih tahu. Jadi bahwa ini lebih fleksibel. Nah, jadi menurut saya kalau misalkan sah itu ditambahkan dengan catatan tidak ada kekhawatiran penipuan dan lain sebagainya, menurut saya, supaya lebih simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti daripada beberapa delegasi yang sudah mengatakan boleh dengan beberapa catatan, misalnya itu memang harus terjadi keamanan yang memang benar-benar sehingga nanti tidak terjadi kasus tipu menipu. Kalau memang sudah syaratnya sudah seperti itu, kita simpulkan saja kebanyakan ibarat yang masuk masalah yang pertama ini hukum tawakkul qabul itu adalah boleh. Walaupun nanti ada sebagian delegasi yang mengatakan tidak boleh dengan mempertimbangkan daripada dampak mafsadat daripada biaya internet tersebut. Mau menambahkan atau mau mengeluarkan ibarat? Jadi sebenarnya apa yang dibacakan di ibarat, entah itu di Fawaidul Mukhtarar ataupun yang kemarin kita di belakang tadi, jadi ibarat-ibarat yang dibacakan itu semua, ya, itu semua padahal menguatkan terhadap ibarat yang memperbolehkan akan taukil qabul via telepon, ya. Jadi yang ditekankan di dalam ibarat yang ada di Fawaidul Mukhtarar itu akdun nikah, ya, akdun nikah, taukil qabul akdun nikah secara melakukan akad nikah via telepon, ya, itu akad nikahnya yang diperbolehkan di sini. Kan sudah jelas di dalam beberapa ibarat. Dan perlu diketahui, jadi mungkin harus dihatamkan dulu permasalahan wali dan permasalahan wali nikah, tentu wakal ataupun permasalahan mengenai wali di dalam pernikahan itu. Jadi wali, ya, wali mujbir dalam hal ini seorang ayah, meskipun dia masih hidup, kan itu masih tetap diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain, padahal dia sehat walafiat. Ya. Terus yang kedua, bahwasanya yang ditakutkan di dalam permasalahan tidak yang tadi disebutkan itu adalah nanti ketika terjadi misalkan di dalam akad pernikahan, kenapa misalkan ada yang memperbolehkan di dalam akad nikah itu diperbolehkan melalui HP. Yang ditakutkan saat ini, meskipun secanggih apapun HP saat ini, secanggih apapun itu video call saat ini, tidak menutup kemungkinan ketika wali mengucapkan buat uzami ma'alama Allah bi'isani bima'ruf atau tasrim bi'ihsan, setelah itu sinyalnya putus. Itu apa yang akan konsekuensi hukumnya? Makanya sekali lagi ulama lebih berhati-hati sehingga tidak memperbolehkan di dalam akad nikah itu melalui via telepon. Ini kami tambahkan ibarat tadi dan kita majmu' secara kita menghadap di juz 16 halaman 457. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sekaligus nanti ada tambahan ibarat dari yang memperjelas diperbolehkannya taukil qabul via telepon. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Faslun wa la yasihhu nikahu illa bi syahidain. Wa qala Abu Thawr, jadi bagi mungkin ada yang mau mengikuti pendapat Abu Thawr, yasihhu min ghairi syahadatin. Nah, ini mungkin ada kawan-kawan yang mau nikah lagi, silakan ini. Li'annahu, ya, 'abdun fasqun min ghairi syahadatin kal-bai'. Wa hadha, akan tetapi hal ini, pendapat Abu Thawr ini dirad atau ditolak
oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Di dalam sebuah hadis disebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu nikahin lam yaktubhu arba'atu fa huwa safaqu khatabun wa waliyun wa syahidan wa yukhaliful bay'. Jadi berbeda dengan permasalahan bay'. Kalau bay, kalau akan jual beli, fa innal qasda minhu al-mal. Jadi kalau di dalam akan jual beli, kenapa ulama memperbolehkan untuk kita via telepon? Karena itu tujuannya harta. Wal qasdu minan nikah al-istimta'u wa talabul waladi wa mabna'uhuma 'ala al-ihtiyati. Nah, ini sangat jelas sekali. Jadi sekali lagi ibarat-ibarat yang disebutkan oleh kawan-kawan kita tadi itu sebenarnya menguatkan terhadap pendapat yang pertama yang memperbolehkan kaum via telepon. Dan ini kami tambahkan sekali lagi langsung saja karena ini agak panjang, permasalahan mengenai apakah boleh mewakilkan via telepon. Langsung saja, wa yajuzu ayyakuna tawkilu an tariqil hatifi kama sabaqa bayanuhu fil fatwa. Terima kasih Pak Moderator. Jadi kesimpulan daripada ibarat yang sudah dibacakan tadi, bahwasanya titik tekan daripada ibarat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh taukil itu adalah jika mengarah kepada akadnya, karena di sana itu memang harus saksi, 2 orang saksi itu memang harus ada. Tapi kalau masalah taukil itu tidak ada masalah sesuai dengan ibarat yang ada. Silakan. Soalnya kan sekolahnya mempersempat terlebih ya kan. Yang pertama kayak gini Pak Moderator, kenapa yang sendiri itu tetap mengganggu kodam akan terjadi di sana? Distribusi masalah kan ini akan terjadi pernikahan Pak Moderator. Sehingga kalau kita mengiming-imingi wakalahnya itu akan ada terjadi kodam yang penipuannya juga akan terjadi nanti Pak Moderator dalam masalah nikah yang tertera dalam deskripsi. Kan dia akan melangsungkan pernikahan. Nah, ketika sudah terdapat kodam di sana, kalau kita langsung memfokuskan, maksudnya mengglobalkan wakalah biar telepon diperbolehkan dimanapun ya, maksudnya dimanapun apapun. Kalau kita langsung menjurus ke sana, takutnya nanti gimana kalau seandainya dia tidak nikah, wakalahnya atau wakil. Sehingga menuntutnya ke sana. Kalau kita tetap memfokuskan, mengglobalkan ini boleh. Terus gimana dengan hal-hal yang terjadi? Yang subkoda atau goro-goro yang terjadi sehingga akan melangsungkan pernikahan akan kacau. Karena kacaunya di mana? Yang berwakil aja ini terjadi penipuan, maksudnya nggak jelas sama sekali. Terus dalam masalah zauj atau zauj ini ada syarat yang namanya muayyan. Tetap muayyannya terus gimana Pak Dokter? Itu biarkan kenapa waktunya mengambil kesimpulan dan diperbolehkan dengan kepikiran, apalagi tadi banyak ibarat yang membawa menjadi kepikiran. Apalagi tadi ada muat yang berusaha masuk terjadi di pemakaran. Itu Moderator. Itu Moderator. Itu saja. Panas. Berarti Anda tetap mengatakan bahwasanya mengatakan bahwasanya hukum taukil walaupun ibaratnya itu mengarah kepada akad. Ya kok. Dulu. Berarti Anda tetap mengatakan hukum taukil kalau dari pihak HP itu tetap tidak boleh dengan persepsi Anda, karena dalam persepsi yang memang terjadi berdasarkan bisa terjadi hal-hal yang bla 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 bla, sehingga nanti tetap Anda memperoleh bahwasanya hukumnya tidak boleh. Iya. Di pembahasan bagaimana Pak Muhammad? Sekali lagi Pak Muhammad. Di pembahasan yang tadi kita baca di bawah kita nikah itu di masalah tentang nikah itu kan Abdul Habib melalui telepon. Jadi masalah sehingga nanti kota akan terjadi juga di Abdul Habib ini akan terjadi kota. Ini yang suruh ini nggak bisa ketemu imamnya. Ini nggak bisa sehingga kenapa kita tetap kukuh untuk kita memperbolehkan
katanya itu akan mengarah kepada pasti akan terjadi akad nikah. Bukan pasti, maksudnya kan hukum itu kan perlu ikhtiar juga Pak. Ya. Ini kan pasti. Ini apa kita nggak menggandoli? Sudah biar dari percampuran gimana tidak boleh dulu. Ya, nggak boleh dengan beberapa alasan yang tadi. Oh iya. Ini sebentar dulu. Ini biar nanti apakah nanti saya mau serahkan ke ke perumus masalah ini ataupun nanti bagaimana, karena waktu ini dari jam 9 sampai jam 11 lebih satu masalah ini belum tahu. Baiklah, saya akan simpulkan dulu bahwasanya masalah ataupun yang pertama, masalah taukil qabul di sini itu ada dua pendapat dengan beberapa argumen dan ibarah yang mereka sudah bacakan. Yang lebih mayoritas di sini ini hukum daripada taukil qabul itu adalah boleh dengan beberapa runutan kitab yang sudah dibaca dan menguraikan daripada isi ibarah yang mereka sudah bacakan. Terus yang kedua di sini itu ada yang mengatakan tidak boleh ataupun tidak sah taukil yang seperti itu, karena di sana itu masih akan mengarah kepada sesuatu yang akan mengkhawatirkan ataupun merugikan kedua belah pihak. Baik, seperti itu jawaban yang masih masuk sampai saat sekarang ini ada dua versi. Yang pertama itu adalah boleh, yang kedua itu adalah tidak boleh. Mungkin ada masukannya, pendapat yang ketiga mau menambahkan atau bagaimana sebelum saya serahkan ke perumus? Oh ya, sudah tuh. Nah, ini karena waktu kami serahkan apa hasil daripada jawaban yang masuk pada permasalahan yang pertama ini kepada perumus, kepada para perumus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita lihat masalah seperti ini. Ketika ada pendapat-pendapat yang berseberangan dengan pendapat yang lain, disitulah hangatnya masalah. Ibaratnya sulap merah dengan gusam syuri. Kalau gusam syuri cepat mengalah, maka keduanya tidak akan viral lagi. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi, tadi sudah banyak ibarat-ibarat yang sudah disebutkan oleh para mubahiti kaitannya dengan yang mengesahkan taukilul qabul, dan juga ini nanti tadi sudah dari awal dinyatakan bahwa taukilul qabul dan taukilul wali atau taukilul ijab itu ini berkaitan erat, sehingga mungkin pembahasan dua masalah ini kita selesaikan di masa yang satu ini. Sebentar dulu, jadi ada orang tua kita yang berbicara orang wali karena ditentukan. Hanya kan dulu. Jadi beliau nanti akan berikan gambaran supaya dari gambaran dari satu itu untuk kita. Kita dengarkan dulu muhadharah baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Wala na'budu illa iyyah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati sedani Bapak Ibu Khalid, Bapak Ibu sudah biasa lagi Profesor Dr. Dr. Nabi Musyawarah, para sesepuh kita, para hadirin, terutama sekali para ulama dari
media milenial yang saya hormati. Saya melihat perkembangan terhadap masalah tauhid kabul dan tauhid wali pada siang hari ini menunjukkan hukum Islam secara dinamis dan terjadi pro kontra, ikhtilaf ulama rahmah. Jadi menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, baik terhadap yang pro maupun kontra, kita harus hormati pendapat-pendapat. Ini adalah pandangan wasatiyah. Dan sebagai bahan kajian kita, perlu kita setback kembali ke masa lalu, betul dulu, yakni sejarah masa lalu, bahwa perkawinan yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW ada bermacam-macam cara, antara lain yang pertama dengan cara berhadap-hadapan di waktu ijab kabul antara